Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Noldi Adrianus Panio dari eh, mahasiswa S1 PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia dengan dosen pengampu Ibu Yuanisa ingin membawakan kali ini materi elastisitas penawaran permintaan. Daftar isi yang ingin saya sampaikan kali ini bisa dibilang permintaan adalah secara filosofinya adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga tertentu. Isi presentasi kali ini ada 5. Yang pertama adalah mengenal elastisitas permintaan dalam definisi. Yang kedua, apa saja faktor-faktor dalam elastisitas permintaan. Yang ketiga, mengenal definisi dalam elastisitas penawaran. Yang keempat, apa saja dalam elastisitas penawaran menurut faktor-faktornya. Yang kelima, melihat fungsi elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama, pengertian elastisitas permintaan di sini adalah harga mengukur seberapa banyak kuantitas permintaan atas suatu barang berubah mengikuti perubahan harga barang tersebut. Dapat pula dikatakan bahwa elastisitas permintaan terhadap harga mengukur seberapa peka jumlah permintaan barang tersebut apabila harga barang tersebut berubah-ubah. Nilai elastisitas permintaan itu selalu negatif, mengingat hukum permintaan menunjukkan hubungan negatif atau berbanding terbalik antara harga dan jumlah permintaan. Contoh 1. Harga-harga barang elektronik meningkat pada saat negara mengalami resesi. Banyak konsumen menahan diri untuk membeli bahan elektronik sambil menunggu harga barang tersebut turun kembali. Tetapi pemilik toko elektronik mengeluh karena penjualan mereka menurun drastis. Artinya, permintaan barang elektronik di sini sangat peka terhadap perubahan harga. Contoh yang kedua, apabila harga bahan makanan pokok naik, konsumen akan tetap membeli bahan pokok dan tidak dapat ditunda. Artinya, permintaan terhadap bahan makanan pokok ternyata tidak begitu peka atau tidak mudah berpengaruh oleh perubahan harga. Selanjutnya, faktor-faktor elastisitas permintaan. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi. Permintaan suatu barang bersifat lebih elastis apabila barang tersebut banyak memiliki barang substitusi. Contoh, jika harga mentega naik, maka konsumen akan mengalihkan membeli margarin sehingga permintaan mentega menurun. Margarin adalah barang substitusi dari mentega, sebaliknya permintaan suatu barang bersifat kurang elastis apabila barang tersebut tidak memiliki substitusi. Contoh, garam. Tidak barang substitusi untuk mengganti, tidak ada barang untuk mengganti substitusi garam. Maka berapapun harga garam tetap akan dibeli. Yang kedua, B, proporsi yang akan dibelanjakan untuk suatu barang. Jika suatu barang harga merupakan bagian yang sangat kecil dari pendapatan, maka permintaan barang tersebut cenderung bersifat kurang elastis. Contoh, pembelian permen karet tidak akan ditunda walaupun harganya naik. Begitupun juga korek api atau pena dan lainnya yang sejenis. Sebaliknya, apabila harga suatu barang merupakan bagian yang sangat besar terhadap pendapatan, maka permintaannya cenderung bersifat elastis. Contoh, mobil, motor, kulkas, TV, dan sejenisnya. Apabila harga tersebut naik, maka cenderung menunda pembelian sampai harga turun kembali. Baik, masih dari faktor-faktor elastisitas permintaan. Yang ketiga, kategori barang, kebutuhan pokok, kebutuhan mewah. Barang kebutuhan pokok permintaannya bersifat inelastis. Jika harga garam turun, tidak ada yang meningkatkan pembelian garam. Setidaknya tidak akan menghentikan pembelian walaupun harganya naik. Hal ini karena garam merupakan kebutuhan pokok. Sebaliknya, penjualan barang kebutuhan mewah akan sangat dipengaruhi oleh harganya. Contoh, penjualan mobil sedan akan meningkat apabila harganya turun. Penjualan akan berkurang drastis apabila harganya naik. Oleh karena itu, permintaan barang-barang mewah cenderung bersifat elastis. Yang keempat, yang terakhir, keragaman penggunaan barang. Jika suatu barang memiliki banyak kegunaan atau serbaguna, maka barang tersebut lebih elastis. Contoh, karet.
dapat digunakan untuk membuat bermacam barang seperti sepatu, bola, dan karet penghapus. Jika permintaan karet lebih elastis karena harganya turun, maka berbagai pihak menggunakan karet akan meningkatkan permintaannya. Baik, yang ketiga terkait elastisitas penawaran. Pengertian elastisitas penawaran mengukur seberapa banyak kuantitas penawaran atas suatu barang berubah mengikuti perubahan harga barang tersebut. Dengan melihat kepada hukum penawaran, maka elastisitas penawaran terhadap harga selalu memiliki nilai positif sebab kenaikan harga barang berbanding lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan. Contoh, kenaikan kendaraan di Eropa maka merangsang produsen motor di Amerika, Jepang, Korea, Cina untuk meningkatkan pemasaran produknya. Gejala ini memperlihatkan kepekaan penawaran barang tersebut terhadap perubahan harga. Selanjutnya, yang keempat, faktor-faktor elastisitas penawaran. Apa saja? Ada 4. Yang pertama, A. Waktu yang diperlukan untuk berproduksi. Untuk memproduksi produk diperlukan waktu, baik dalam waktu pendek maupun waktu panjang. Penawarannya bersifat inelastis karena walaupun harga naik, produsen tidak dapat dengan cepat menambah persediaan produknya. Contoh, produk kerajinan di Indonesia, sedangkan barang-barang hasil industri cenderung bersifat elastis karena proses pembuatannya cepat. Contoh, memesan sepeda motor atau mobil ke Jepang dalam waktu relatif singkat, pemesanan dapat dipenuhi karena barang produksi dengan teknologi tinggi. Yang kedua, B. Daya tahan barang. Contoh, hasil pertanian atau buah-buahan. Elastisitas buah-buahan bersifat inelastis. Produk-produk yang tidak tahan lama cenderung bersifat inelastis. Sebaliknya, produk-produk yang disimpan dalam waktu lama cenderung memiliki penawaran yang bersifat elastis. Baik, selanjutnya di faktor-faktor elastisitas penawaran, yang ketiga, mobilitas faktor produksi. Faktor produksi yang memiliki mobilitas tinggi, maka produsen dapat menyesuaikan kapasitas produksinya dan penawaran bersifat lebih elastis. Sebaliknya, produk-produk yang memerlukan tenaga ahli atau mesin-mesin khusus atau tidak mempunyai mobilitas tinggi, penawaran barang-barang tersebut cenderung kurang elastis karena tenaga kerja yang berkeahliannya tinggi dan atau teknologi tinggi agak sulit diperoleh. Yang keempat, kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Jika sebuah pasar memiliki sifat mudah dimasuki oleh produsen baru, maka penawarannya lebih elastis. Selanjutnya terkait poin 5, fungsi elastisitas permintaan dan penawaran. Yang ingin dibahas di sini adalah koefisien elastisitas permintaan terlebih dahulu. Untuk melihat derajat kepekaan permintaan suatu barang terhadap perubahan harga, maka para pakar ekonomi mengidentifikasi melalui koefisien elastisitas permintaan. Jadi koefisien elastisitas permintaan diukur dipresentasikan perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan jumlah perubahan harga. Berikut rumusnya atau formulanya. Koefisien elastisitas permintaan sama dengan persentase perubahan permintaan dibagi persentase perubahan harga. Dengan rumus ED sama dengan delta Q dibagi delta P kali P dibagi Q, yang bisa dipersamakan ED sama dengan koefisien elastisitas permintaan, delta P sama dengan perubahan harga, delta Q sama dengan perubahan kuantitas yang diminta, P adalah harga awal, Q adalah sama dengan kuantitas awal yang diminta. Berikut terkait koefisien elastisitas permintaan. Ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah yang A, permintaan elastisitas ED di atas lebih dari 1. Contoh, harganya di sini ada 2 dan kuantitas yang diminta ada 2 kondisi. Yang pertama, harga 50.000, harganya kuantitas yang diminta 1.000. Harga yang kedua adalah 40.000, kuantitas yang diminta 1.400. Jika kita masukkan contoh di tabel ini, jawabannya adalah ED sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q sama dengan 1.400 dikurangi 1.000 dibagi 50.000 dikurangi 40.000 kali 50.000 dibagi 1.000 sama dengan jawabannya 2.
Bisa dilihat dari gambar bahwa Q0 sama dengan Q0 dan Q1 di atas P0 dan P1. Gambar menunjukkan bahwa permintaan tersebut elastisitas ED di atas lebih dari 1. Baik, berikut koefisien elastisitas permintaan. Tadi sudah seperti yang dicontoh, kondisi A, sedangkan kondisi B, hal ini menunjukkan permintaan barang bersifat inelastisitas ED di bawah dari 1. Jadi permintaan inelastisitas adalah permintaan yang tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan harga. Contoh, berlaku pada bahan makanan dan bahan kebutuhan pokok. Yang selanjutnya terkait koefisien elastisitas permintaan. Selanjutnya yang B, permintaan elastisitas United ED sama dengan 1. Yang C, permintaan elastisitas sempurna ED sama dengan tak terhingga. Permintaan dikatakan elastisitas sempurna jika permintaan tersebut memiliki koefisien elastisitas permintaan sama dengan tidak terhingga. Keadaan ini terjadi apabila pada harga tetap permintaan tidak terhingga. Contoh, jadi pada harga tetap berapapun suatu barang yang tersedia akan habis yang terbeli. Contohnya adalah BBM. Permintaan, yaitu di kondisi D, inelastis sempurna ED sama dengan 0, merupakan kebalikan dari permintaan elastisitas sempurna. Pada inelastis sempurna koefisien elastisitas adalah 0, jadi berapapun harga berubah kuantitas tetap tidak berubah. Kurva permintaan berbentuk vertikal. Contoh, jumlah satuan pembelian tembakau di pelelangan yang tetap, walaupun harga berubah, walaupun harganya berubah masing-masing, negara sudah terlebih dahulu menetapkan satuan yang dibeli. Contoh yang kedua, meskipun keadaan harga berubah-ubah, jumlah permintaan garam tetap. Baik, masih di bagian kelima, fungsi elastisitas permintaan dan penawaran. Yang ingin kita bahas selanjutnya adalah koefisien elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran bergantung pada fleksibilitas penjual untuk merubah jumlah barang yang mereka produksi dalam kebanyakan pasar kunci. Elastisitas harga penawaran adalah lamanya jangka waktu. Jika dimasukkan dalam rumus, koefisien elastisitas penawaran sama dengan presentasi perubahan penawaran dibagi presentasi perubahan harga. Berikut 5 kondisi dari koefisien elastisitas penawaran, yaitu penawaran yang pertama adalah elastisitas penawaran ES di atas lebih 1. Suatu penawaran dikatakan elastis jika penawaran tersebut memiliki koefisien elastisitas penawaran lebih dari 1. Yang kedua, penawaran inelastisitas ES di bawah lebih dari 1. Suatu penawaran dikatakan inelastis apabila koefisien elastis lebih kecil daripada 1. Yang ketiga, penawaran elastis uniter ES sama dengan 1. Suatu penawaran dikatakan elastis uniter jika penawaran tersebut memiliki koefisien elastis penawaran sama dengan 1. Yang keempat, penawaran elastis sempurna ES sama dengan tidak terhingga. Suatu penawaran dikatakan elastis sempurna jika penawaran tersebut memiliki koefisien elastisitas penawaran sama dengan tidak terhingga. Yang terakhir, penawaran inelastisitas sempurna ES sama dengan 0. Suatu penawaran dikatakan inelastisitas sempurna jika penawaran tersebut memiliki koefisien elastisitas koefisien elastisitas penawaran sama dengan 0. Baik, itu mungkin presentasi saya terkait elastisitas permintaan dan penawaran. Terima kasih. Berikut juga adalah daftar pustaka yang saya sertakan dalam materi presentasi ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.